Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tribuner. Jumpa lagi di program Rumah UMKM. Kali ini saya kehadiran tamu Bu Nur Aini. Beliau ini adalah pemilik, kalau kita lihat di depan ini, teh tapi beda dengan teh yang lain Tribuner. Ada teh akar bajaka, ada teh bawang dayak, dan teh pasak bumi dengan mereknya Rimba Teh Celup Akar Bajaka. Selamat sore, assalamualaikum Bu Nur Aini. Ya, Tribuner, ini memang kita selalu memberikan informasi hal-hal yang menarik, produk-produk UMKM di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Nah, kali ini kita akan mengkupas tuntas mengenai produk teh celup akar bajaka dan pasak bumi. Nah, kalau Tribuner inget ya, dulu di 2 tahun yang lalu lagi terkenal akar bajaka yang mampu mengobatin penyakit kanker dan mungkin penyakit-penyakit yang lainnya. Nah, ini dari Bu Aini yang menurut saya nih idenya, inovasinya luar biasa, dikemas dalam bentuk teh celup. Nah, Bu Aini, Bu Nur bisa ceritakan mungkin awal mula memproduksi teh dengan bahan baku apa nih ya? Bahan baku akar bajaka, ada pasak bumi dan bawang dayak. Silakan Bu, bisa ceritakan Bu. Bajaka dulu. Iya, boleh silakan. Ini bajakanya setelah kita sudah tahu khasiatnya dan mulai viral waktu 2 tahun yang lalu, sehingga bergerak hati kita mau ikut mengambil dan menjual barang ini. Jadi bagaimana caranya kita bikinnya lebih detail lagi sehingga kita bisa memproduk bikin teh bajaka. Jadi memang diramu, dikemas dalam bentuk teh celup Bu ya? Ya, teh celup. Jadi sudah setengah tahun yang lalu kita sudah membuat juga. Alhamdulillah sudah selesai habis dan kita bikin lagi baru ini. Ini diproduksi di rumah sendiri atau mungkin melibatkan orang lain gitu? Produksi sendiri di rumah, bersama anak juga membantu. Oke. Kenapa harus dikemas dalam bentuk teh gitu? Tidak dalam bentuk mungkin jamu atau apa gitu? Kenapa harus teh Bu? Biar dia bagaimana ya? Terjamin bersih, kualitasnya bersih di dalam. Dan juga kalau dicelup, serbuknya enggak keluar, dia aman di dalam kantongnya. Nah, kalau bicara bahan baku Bu, kalau kita lihat kan akar bajaka ini memang dari sumbernya kan dari hutan, termasuk pasak bumi juga itu. Nah, kira-kira bagaimana cara mendapatkan ini Bu Nur? Atau mungkin kira-kira sampai kapan sih pasokan bahan baku ini bisa didapat? Aduh, ya itulah. Memang sulit juga ya kalau kita mau masalah kayu ini, karena kadang kalau orang bawa itu kalau tuh kayunya salah dan kita takut juga kualitasnya lain. Ya, sehingga kita terjun ke lapangan, pergi mengambil sendiri di hutan. Ya, kita teliti, lihat baik-baik jenis kayunya sehingga kita berani mengambil. Nah, tadi kan sebelumnya kita pernah diskusi juga bahwa ternyata kayu bajaka itu jenisnya macam-macam. Dan ini adalah jenisnya yang memang dipilih untuk bikin teh dan punya khasiat yang luar biasa tadi. Nah, bagaimana Bu cara memilihnya dan mendapatkan yang ini, yang kayu bajaka yang kira-kira benar gitu, kira tidak salah gitu? Kita bisa menghafal, lihat kulitnya dan di dalamnya kita potong. Di sekitar pinggirnya tuh ada pori-pori dan di tengahnya tuh dia segi 4. Ya, kayak bunga. Jadi di luarnya pun dia berbentuk seperti bunga juga di bawah kulitnya tuh. Oke. Nah, Bu Nur, kalau ini kan dalam kemasan ini kayu ya, masih dalam bentuk ya. Nah, ini biasanya kalau masyarakat mengkonsumsinya, sebelum kita bicara soal teh ya, ini caranya gimana Bu? Misalkan ini mau untuk pengobatan nih, dengan barang seperti ini, cara untuk mengkonsumsinya seperti apa nih? Apakah setiap biji dicelup kemudian diminum atau gimana? Atau ada berapa biji? Iya, begini.
Kita ambil 10 atau 12 biji, kita rebus dengan 1 liter air. 1 liter air, oke. Sampai dia puas mendidih, 3 menit bahkan sampai 5 menit. Biarkan, matikan, dinginkan di panci. Oke. Ya, sampai warnanya keluar. Karena dia sifat kayu kering, warnanya agak lambat keluar. Jadi biar dia berendam dalam panci sampai dingin. Keluar warnanya. Baru diminum. Iya, baru. Itu sampai berapa kali bertahan atau mungkin kalau anu ditambah air lagi atau airnya habis? Nanti kalau sudah airnya habis diminum pagi, siang atau sore, boleh tambah air baru lagi. Direbus lagi. Iya, dikurangin dari 1 liter lagi ya. Oke. Ini kan kurang lebih kan juga caranya kayak empon-empon Jawa ya. Kalau jamu Jawa itu kan mereka juga direndam, kemudian direbus. Airnya yang diminum, kurang lebih juga sama seperti itu Bu ya? Iya, begitu. Oke, ini kalau masyarakat atau tribuner ingin mensusi yang dalam bentuk kayu. Jadi Rimba ini juga selain jualan teh celup juga kayu akar bajaga, Ibu. Berapa kalau segini Bu? 50. 50.000, murah. Demi kesehatan mungkin tidak mahal. Iya. Nah, oke. Nah, kalau tehnya berarti kan lebih kurang lebih juga sama dengan teh-tehnya lain ini ya. Dalam bentuk celup kemasan itu kemudian celup. Sama. 1 celupan untuk berapa? 1 kali siram. Kalau untuk gelas kecil ya bisa ulang 2 kali siram. Kalau gelas besar ya untuk 1 kali aja siram. Oke. Nah, ini Bu kayak yang teh celup akar bajaka yang kemasan segini berapa isinya nih? 25. 25. Oke, berarti bisa 25 kali minum. Iya. Oke, harga berapa Bu? Saya jual untuk sementara ini ya 50.000. 50.000 juga. Oke. Jadi ini sekali lagi informasi juga banyak. Kalau dulu mungkin bingung bagaimana cara mengkonsumsinya, nah kan lebih simpel nih Bu ya. Iya. Jadi cukup mencelup dan khasiatnya lebih juga sama nih Bu ya. Sama. Oke. Nah, kembali ke tadi awal mula Bu Nur memproduksi akar bajagah ini. Nah, pernahkah waktu itu mencoba berkali-kali sehingga bisa terbentuk teh celup ini Bu? Ada kan nyoba-nyoba dulu nih sebelum Ibu akhirnya dalam kemasan ini dan dijual. Awal mulanya seperti apa itu? Nyoba-nyoba dulu atau gimana? Awalnya kita coba jual bubuknya dulu di pasar, bubuk kasar dulu. Akhirnya ada yang menanya, ada bubuk halusnya kah? Jadi tergerak hati kita, oh iya bagus kita bikin juga bubuk halusnya. Jadi kita karena sering lihat sosmed gitu ya, kita lihat loh kok ada teh bajaka. Akhirnya bergerak hati kita. Ikut juga. Ikut. Iya. Ini ada keteluasannya nggak Bu? Ada tadi tuh. Ada juga ya. Artinya ada expirednya juga ya. Iya. Nah, boleh nggak mungkin Bu Nur kita tahu juga nih apa sih khasiatnya lah misalkan masyarakat yang mengonsumsi teh bajagah ini mungkin selain tentunya nikmat untuk minum sambil santai atau nongkrong gitu. Nah, khasiat kesehatan untuk apa nih Bu? Khasiat untuk kesehatan kalau menurut orang tua zaman dulu punya ya, akar bajaka ini memang luar biasa dia. Kalau kita habis luka-luka itu disiramkan ke situ kalau orang tua dulu. Disuruh malam disuruh minum juga dulu. Sekarang dibikin teh. Iya, sekarang bikin teh. Kalau pasak bumi juga sama Bu ya kemasannya? Pasak bumi sama. Sama ya. Oke. Pasak bumi yang itu yang bawang Dayak. Bawang Dayak kurang lebih ini juga salah satu jenis obat-obatan tradisional Kalimantan juga ya Bu ya. Kalimantan punya juga. Jadi ada akar kuning, ada bawang Dayak, ada pasak bumi dan akar bajaka yang semua adalah berbahan baku dari kekayaan alam di Kalimantan. Next ke depan Ibu mau bikin apa lagi selain tadi ini Bu? Atau mungkin sudah punya inspirasi atau bahan-bahan lain yang akan dikemas dan untuk ini? Insya Allah kalau nanti bagaimana berjalan lancar ya kita nanti mau bertambah juga kalau teh-tehnya seperti kumis kucing itu sama daun sirsak sama daun darial, akar darial yang untuk obat ginjal. Banyak sekali sebenarnya yang bisa kita sekarang gunakan. baru masih mau nanam.
Nah, sejauh ini apa Bu? Kurang lebih tadi 3 sampai setengah tahun ya, Ya. Memproduksi teh celok Bajakannya, ini. ya. Ada nggak kendala-kendala yang dialami Bu Nur selama ini? Ya banyak kendalanya memang. Nggak tahu ya bagaimana ya. Ya terutama kalau kita mau bikin begini ini kan pasti kita harus pesan dulu juga ininya, material Bahan apanya, bakunya. seperti bahannya, seperti kotak apanya, plastik apa segalanya. Itulah tergendalanya. Karena kita harus pesan begini nih, lama nunggunya sampai 3 minggu karena desain dulu rumah dulu baru dikirim, 3 minggu baru sampai. Oke. Dan ini kan prosesnya cukup panjang Bu. Nah kalau misalkan dengan harga segitu masuk nggak kira-kira kalau dari sisi bisnisnya gitu Bu Nur? Ya doain aja, moga-moga juga dah bisa jalan. Oke deh lah, mungkin dari ya tadi selama sudah setengah tahun berjalan, kira-kira dari sisi prospek bisnis nih, dari sisi pemasarannya udah sejauh ini sudah seperti apa, dan tentunya kan kalau kita usaha kan mau nggak mau kan udah lihat prospek kedepannya Bu. Seperti apa kira-kira Bu? Menjanjikan kah atau suram-suram gimana? Nggak tahu bagaimana. Tapi yang saya banyak yang laku juga artinya Bu. Insya Allah banyak yang laku kalau untuk bajakannya yang kalau bajaka banyak sudah orang tahunya. Sudah banyak tahu ya. Sudah sempat terhabis 100 bungkus yang begini. 100 bungkus ya. Bajakannya ya. Ini Lumayan buka juga. baru lagi. Berarti modelnya kita jual dulu habis baru produk Nah, karena gitu. tadi saya nyoba satu bal, saya pesan, suruh anak pesan coba 100 lembar biji. Saya bikin di sini, akhirnya orang mulai kenal jadi orang membeli. Katanya bagus. Ya, jadi sebelum dia habis tadi saya pesan ini, nyatanya lama betul dia jadi. Itu yang bikin terkendala saya tadi, lama jadi, lama terkirim sini. Jadi baru sekarang lagi baru ada lagi. Oke. Ya, jadi insya Allah lah, jangan sampai putus lagi lah. Iya, amin. Jauh sebelumnya kita pesan lagi. Semoga juga ada lancar. Bu, kalau dari peran pemerintah daerah nih terhadap UMKM di Bulungan khususnya termasuk Bu Nur sendiri seperti apa Bu? Artinya ada nggak pembinaan supaya ini UMKM lebih maju, kemudian diajari pemasarannya seperti apa? Ada nggak itu Bu, pembinaan-pembinaan seperti itu sejauh ini? Belum ada, kita ikut pelatihan aja di UMKM tadi, ya itulah dia suruh kita kembangkan apa yang kita punya bakat. Yang mudahan lah nanti habis ini ada tergerak hati mereka. Oke, ya ini Mina juga menggerakkan hati pemerintah daerah juga. Iya. Banyak sebenarnya pelaku UMKM di Bulungan ini yang memproduksi barang-barang yang bersumber dari kekayaan alam di daerah. Mungkin perlu juga di spot, termasuk mungkin kedepannya bagaimana memproses izin dari Balai POM misalkan, karena kan menyangkut obat-obatan Bu ya, biar masyarakat mengonsumsinya secara yakin bahwa aman untuk dikonsumsi secara kesehatan dan sebagainya. Tapi prosesnya sudah akan dijalani atau seperti apa Bu? Untuk yang kayak dari Balai POM gitu macam itu? Belum, karena kita sudah nanya itu, di sini masih belum terlaksana, masih mudah. Jadi kata dari ini untuk batas PRT dulu. Karena kita belum ada PRT juga, sudah audit pertama. Nanti akan diadakan audit kedua lagi untuk persyaratan masuk PRT. Kalau untuk pelatihan untuk ke halal SJH sudah ada. Sudah saya daftar juga mau masuk ke halal. Insya Allah tahun depan ada halalnya. Kalau misalnya kayak pengawasan dari Dinas Kesehatan gitu sudah ada juga Bu? Karena kan ini menyangkut obat-obatan ya, apa istilahnya dikonsumsi orang. Berarti kan juga supaya aman juga apa konsumen atau masyarakat itu yakin betul bahwa kalau minum teh akar bajaka ini sehat, aman. Itu ada nggak apa? Tadi misalkan di provinsi tadi misalkan cara memilihnya itu harus misalkan yang benar dan sebagainya itu. Termasuk prosedurnya membuatnya apakah ada semacam tadi? Belum ada. Pengawasan dan sebagainya gitu. Belum ada. Oke. Nah, oke Bu. Nah, sekarang setelah ini sudah diproduksi, kira-kira gimana ke depannya Bu? Supaya produk teh celup ini bisa dikenal oleh masyarakat luar, bakal perlu sampai di luar negeri. Karena kan khasiatnya menurut saya luar biasa. Lebih baik menjaga kesehatan Ibu ya daripada kalau udah sakit
biayanya mahal. Nah, sebenarnya dengan produk 50.000 ini kan sangat-sangat murah sekali. Ya, silakan Bu Nur, mungkin bisa dipromosikan lagi barang ini, produk ini, sehingga masyarakat menjadi lebih tahu. Silakan Bu Nur, kalau misalkan mau dapat caranya membeli ini di mana gitu. Semoga orang yang di luar sana, yang di jauh sana bisa mengenal kita punya produk Kaltara, bisa membeli. Ini bukan sekedar membeli aja, ini untuk kesehatan. Berupa sakit apa saja ada aja yang pasangannya seperti obatnya, akar kuning, ada teh bawang dayak ada. Pasak bumi, ya, pasak buminya ada. Iya, akar bajaka juga akar bajakanya ada. Nah, kalau untuk mendapatkannya di mana Bu? Nanti kalau ada yang mau membeli bisa hubungi kami nanti di boleh, silakan Bu, biar yang nonton biar tahu misalkan bisa dihubungi nanti ke nomor apa. Siapa tahu ada yang mau membeli bisa hubungi kami. Dimana? Nah, dengan nomor 0823 5348 2736. Beralamat Tanjung Selor Kota, Kalimantan Utara. Ya, silakan Tribuner, tadi nomornya sudah disampaikan oleh Bu Nur, termasuk mungkin ada media sosial yang dipakai Bu untuk penjualan, misalkan di Facebook atau Instagram tuh belum ada atau gimana? Kalau Facebook sering orang minta Facebook, Instagram ada orang minta dari jauh sana, kita sering ngirim sudah. Itu biasanya pakai mana Bu? Alamatnya ada alamat Facebooknya atau akun Facebooknya apa Bu? Biasanya lupa ya. Intinya Tribuner, kalau yang ada di Tanjung Selor dan sekitarnya bisa datang langsung ke rumah Bu Nur ya, di Jalan Rumbiam ya, Tanjung Rumbia di Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, atau di Pasar Induk sudah ada. Nah nanti bisa lihat barangnya langsung atau konsultasi. Kalau mungkin mau ngambil dalam bentuk jumlah banyak ya mungkin silahkan Bu ya, tapi mungkin harus jauh-jauh hari. Nah terakhir Bu Nur, tadi ini kan produk UMKM yang tentu sebenarnya sangat membantu masyarakat. Harapan tadi Bu, harapan kepada pemerintah ataupun kalau kemudahan modal kalau nanti mau mengembangkan bisnisnya, termasuk juga tadi pembinaan, cara pemasarannya, cara pengemasannya sebagainya. Seperti apa Bu? Silakan Bu sampaikan ke pemerintah atau siapapun yang kira-kira bisa membantu pelaku UMKM di Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan. Ya, semoga lah pemerintah bisa mengerti sama kita tentang penjualan herbal kita, biar kita bisa maju ke depan. Dan bagaimana cara yang kita kurang bisa dia membantu kita. Seperti saya misalnya, karena saya ini kan barangnya ini harus saya open. Jadi saya ini masih membutuh open untuk sementara ini, saya pakai open kue, open sedikit-sedikit barangnya. Saya masih butuh itu, siapa tahu ada pemerintah ingin membantu. Saya sangat butuh. Oke lah, itulah Tribuner, sebenarnya UMKM ini kan menjadi soko guru ekonomi di daerah. Artinya ketika zaman dulu krisis moneter itu UMKM lah yang bertahan. Sekarang di zaman pandemi, sekarang UMKM juga menjadi menjadi harapan bagi pemerintah untuk bisa tumbuh berkembang. Nah tentunya Bu Nur dan teman-teman pelaku UMKM di Tanjung Selor Bulungan ini perlu support, dukungan dari pemerintah khususnya, termasuk tadi memberikan pelatihan, pembinaan, dan tentunya bantuan modal juga. Misalnya kayak Bu Nur perlu misalkan open, ini juga penting nih, mungkin hanya sekedar open tapi bagi Bu Nur kan penting sekali untuk produksi teh celup akar bajaka, kemudian teh celup akar kuning, teh celup pasak bumi, dan bawang dayak. Nah, itulah Tribuner, sekali lagi semoga diskusi talkshow kita pada sore hari ini bisa bermanfaat, bisa memberikan informasi, edukasi betapa pentingnya kesehatan. Dan inilah obat herbal dengan minum teh akar bajaka, kemudian pasak bumi, diharapkan kita menjadi lebih sehat dengan biaya yang tidak terlalu mahal. Cukup 50.000 Anda bisa mendapatkan akar bajaka. Satu kemasan ini bisa dikonsumsi untuk beberapa kali,
Ini kemudian tehnya juga 50.000, ini bisa dipakai rame-rame sekeluarga dan beberapa kali. Silakan hubungi di Bu Nur di Jalan Tanjung Rumbia, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan. Jumpa lagi di program Rumah UMKM dengan pelaku usaha yang lainnya. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.